Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di dalam rukun Islam, di samping kita ada syahadat, kemudian sholat, yang ketiga adalah zakat. Zakat dalam Al-Quran ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Kalau dalam Al-Quran kadang istilah infak diartikan zakat, kadang istilah sedekah juga diartikan zakat. Seperti dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Surah Al-Baqarah ayat 267. Anfiqu di situ adalah diartikan zakat. Kemudian sedekah juga kadang diartikan zakat. Seperti yang menjadi rujukan pembagian zakat surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Sedekah di situ diartikan zakat. Ya, tetapi dalam kehidupan kita, zakat dan infak sedekah itu berbeda. Ada yang sama, ada yang beda. Persamaannya zakat, infak, sedekah adalah sama-sama mengeluarkan harta atau materi. Itu persamaannya, sama-sama mengeluarkan. Sedangkan perbedaannya, zakat satu dari segi hukum wajib. Wajib bagi yang sudah mencapai nisab atau standar minimal. Standar minimal atau nisabnya zakat fitrah itu adalah di dalam rumahnya pada saat, ada yang mengatakan pada saat fitrah. Fitrah itu pada saat buka puasa. Ada juga fitrah itu pada saat hari raya atau malamnya, kelebihan makanan pokok, yaitu kelebihan beras, bukan settingan. Kalau settingan kan, sudah saja saya habiskan makanan pokoknya supaya saya menjadi mustahik, sehingga habis. Jadi alami. Karena zakat fitrah asal hukumnya adalah makanan pokok. Kalau di Arab kurma dan gandum, kalau di kita adalah beras. Kemudian yang kedua, infak dari segi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak suami kepada istri wajib. Ada 3 infak suami kepada istri itu.
yang menjadi hak istri. 1 Quran surah Al-Baqarah 233. Rizquhunna wa kiswatuhunna. Suami punya kewajiban untuk memberi makan. Yang kedua, suami memberi kewajiban untuk memberi pakaian. Jadi kata suaminya nggak usah berpakaian, nggak usah. Yang ketiga di Quran surah At-Tolak ayat 6. Suami punya kewajiban memberi tempat tinggal. Ini boleh dituntut oleh istrinya. Tetapi di catatan Quran luar biasa. Wala tudarruhunna. Walaupun menjadi kewajiban suami 3 ini, tapi istri tong ngalirkeun. La yukallifullahu nafsan. Memberi makan, pakaian dan tempat tinggal tidak boleh membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan suami. Kalau mampunya suami ke warteg ya ke warteg, istri kedah taat. Kalau mampunya suami ya ke Padang ya ke Padang. Itu. Atau nunggal dinten misalkan nasi goreng yang nasi goreng kedah di emak. Yang kedua memberi pakaian. Kalau suami mampunya pakaian biasa ya biasa saja dari pasar, nggak usah ke dari supermarket, tergantung kemampuan suami. Tempat tinggal, kalau suami mampunya masih ngontrak, ya ngontrak heula. Disitulah ada kewajiban istri. Jadi ternyata istri akan masuk surga lebih mudah ketimbang suami. Istri masuk ke surga itu gampang. 1, idza shollat khamsaha, apabila istri menunaikan sholat 5 waktu, kan mudah karena sudah dilakukan. Wasomat syahraha, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ini pun sudah dilakukan oleh istri. Wahafidhat farjaha, menjaga aib kekurangan suami. Jangan diceritakan kalau suami terdapat kekurangan. Suami abdi meletoy lah. Tong diceritakan. Saya ayat. Nembege assalamualaikum terus waalaikumsalam cenah. Tong diceritakan gitu. Kunaon suami abdi wa man nu'ammirhu nunakishu. Karena dipanjangkan umurnya, nunakishu, semakin turun tenaganya. Yang awalnya pesawat tempur jadi pesawat pengintai. Jadi diintai heula. Kadang pesawat helikopter gandengna ungkul nembakna geus tara. Dalam istilah joroknya BAKN bade asup kalakan nilep cara gitu. Nah itu jangan diceritakan. Kehormatan suami, apapun kekurangan suami terima. Itulah mawaddah. Mawaddah itu mencintai kekurangan. Kalau rahmah itu kekurangan suami atau istri dijadikan aset ibadah. Semakin suami lemah ya semakin banyak ibadah. Didorong terus Pak ibadahnya. Diberi semangat. Jadi dicas terus. Kalau mobil dihanetan we teras gitu. Sanaos hanetanana ge
pada saat mensetater susah oge kadang. Tapi tetap rahmah jadikan aset ibadah. Yang keempat adalah wa ata'at zaujaha. Istri itu harus taat kepada suami. Sholat oleh Allah tidak akan diterima, puasa tidak akan diterima ketika istri tidak taat kepada suami. Contoh sederhana, istri ketika suami mengajak hubungan malam, kemudian istri menolak tanpa alasan. Tanpa alasan, ya sehat, ya juga dalam keadaan fresh, tapi nolak karena alasan malas. Suami kesal, malaikat pun ikut kesal membencinya. Sholatnya tidak akan diterima sampai suami ridho. Itu. Nah, ada seorang ibu datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nanya, ya Rasul, kata ibu ini, saya ini ahli surga atau ahli neraka? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik nanya, ibu di rumah punya suami enggak? Punya ya Rasul. Ibu, dalam suami itu ada surga, ada neraka. Kalau ibu ingin ke surga, taatlah kepadanya. Kalau ibu ingin neraka, sok manggangang kerang ka anjeunna. Ketika seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kekurangan atau aib suami, taat kepada suami, maka kata Rasulullah apa? Qilalah, katakan kepada istri yang seperti itu, memiliki 4 syarat tadi. Adkhili min ayyi abwabil jannah, min ayyi abwabil jannah. Silahkan istri masuk surga dari pintu mana kau pilih. Itu enaknya itu. Jadi istri itu kan mudah, di rumah taat surga. Tapi kalau laki-laki suami Pak, kita masuk surganya satu harus memberi makan, berarti harus kerja keras. Memberi pakaian, memberi tempat tinggal, kerja keras. Karena memang terbiasa suami itu harus keras, sehingga harus kerja keras. Ya keras itu. Makanya ketika bapak akad nikah ada istilah sighat ta'liq yang dibaca, janji suami, dikuatkan oleh hukum positif itu. Hukum pemerintah. Isinya kan 3 sighat ta'liq itu. Jika suami menyakiti badan istri, berarti memberi kasih sayang di situ. Jika suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, jika suami meninggalkan istri selama 6 bulan tanpa ada kabar, Bang Toyib, gitu. Istri mengajukan ke pengadilan dengan membayar iwad pengganti. Kalau di surat nikah Bapak Ibu pasti 1.000 rupiah. Kalau sekarang menjadi 10.000. Maka jatuhlah talak 1. Makanya ketika talak ada hukum persusuan terhadap bayi. Bayi itu kewajibannya adalah kewajiban ibu ketika ibu itu menjadi istrinya. Itu. Tapi pada saat istrinya itu dicerai oleh suami, cerainya cerai bain. Cerai itu kan ada 2. Ada cerai rajai, ada cerai bain. Kalau cerai rajai, cerai masih ada waktu untuk bisa kembali karena masa iddahnya masih ada. Cerai hidup 3 bulan.
cerai wafat 4 bulan 10 hari. Hanya bedanya kalau cerai wafat boleh sebelum masa iddah habis boleh dilamar. Misalkan selesai nguburkeun suamina boleh WA masuk, kutunggu jandamu, itu boleh itu. Boleh. Tapi kalau untuk menikah harus menunggu masa iddah habis. Kenapa cerai wafat boleh dilamar? Karena kalau cerai wafat itu tidak mungkin lagi untuk kembali. Kalau cerai hidup itu tidak boleh dilamar dan dinikah selama masa iddah masih ada. Oke, kalau melamar itu harus ditanya kalau ke janda masa iddahnya masih ayat. Yang kedua adalah dalam ikatan lamaran orang lain tidak. Kalau sudah tidak ada penghalang itu maka boleh untuk masuk dalam lamaran. Kalau istilah pengadilan agama itu tandanya ada surat kuning. Itu tanda bukti perceraian. Selama surat kuning itu maka 3 bulan masa tunggunya. Beda dengan tolak bain, cerai bain. Cerai bain itu ada 2. Ada cerai bain kecil yang sebut sugro, ada cerai bain kubro yang sebut besar. Cerai bain sugro itu perceraian suami tidak bisa kembali karena masa iddahnya sudah habis, kecuali dengan akad baru dan mas kawin baru. Jadi kalau akan kembali harus ijab kabul kembali dan mas kawin baru. Karena ingin diperbaharui mas kawinnya misalkan. Dulu mas kawinnya kecil atau sudah hilang. Masa iddahnya habis. Dia akan kembali. Gening bapak teh kasep kene, neng teh gelis kene. Menyesal kembali tapi masa iddah habis, maka harus ijab kabul kembali dan mas kawin baru. Kalau di Arab tidak ada budaya mas kawin itu dengan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat itu berikut masjid itu. Di ininya apa? Mic, sound systemnya. Kalau biasa ada beduk berarti ada beduknya itu. Itu perangkat alat sholat. Makanya kalau dalam Quran itu ketika cerai istri belum digauli maka mas kawin itu boleh diambil setengahnya. Kalau belum digauli. Pamitos dianggo perangkat alat sholat diambil setengah nah hiji wangpan. Bawah dan atas. Kecuali kalau sudah digauli maka tidak boleh diambil kembali. Maka dalam Quran cerai itu ada 2. Satu, al-imsaku bil ma'ruf. Kalau cerai bermaksud untuk kembali rujuk, jangan saling membuka aib. Sok sing baik-baik. Bagaimanapun ia adalah orang tua dari anak-anak. Jangan saling membuka. Yang kedua, wa tasrihum bi ihsan. Kalau cerai barang materi yang sudah diberi sebagai hadiah jangan diambil kembali. Hadiah ulang tahun karena cerai diambil lagi. Atau hadiah pernikahan karena cerai diambil lagi. Maka tidak boleh diambil lagi. Kemudian yang kedua, cerai bain kubro atau yang disebut dengan cerai bain besar. Apa cerai bain besar itu? Suami tidak bisa kembali lagi tanpa istrinya diselangi oleh suami laki-laki yang sah tanpa settingan dan istrinya itu sudah digauli oleh suami barunya. Bisa ada settingan, sok
karena saya ingin kembali, maka nikah. Tapi setelah ijab kabul pergi, jangan dikumaha-kumaha, kadek tah. Nggak bisa itu. Kenapa harus diselangi dengan laki-laki yang sah menjadi suami lain? Karena cerainya sudah 3 kali. Itu. Nah itulah perceraian tolak bain. Gitu. Makanya infak suami menjadi wajib. Itu. Infak istri taat kepada suami. Yang kedua ada infak wajib. Apa? Infak kita terhadap diri sendiri. Jadi ngurus diri sendiri itu wajib. Walaupun tos aki-aki nini-nini kena diurus diri sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 194, wa anfiku fi sabilillah, infaklah oleh kamu dikeluarkan di jalan Allah. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu masukkan, hancurkan diri sendiri itu dengan tanganmu. Tidak diurus. Tosmah badana pendek, tidurnya kere, nyabau kelek, gitu. Nyapa nyawit bengek, urus. Jadi jangan sampai nyabau kelek, nyabengek, itu supaya sehat. Wa ahsinu, baguskan dirimu sendiri. Sing gagah, sing kasep, sing gelis, itu sing gaya. Ulah Rudin. Itu innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat suka terhadap orang-orang yang menghiasi dirinya, menghiasi diri, berhias diri. Ya mau omong tos aki-aki tara ibak misalnya. Infak terhadap diri sendiri, tos ini tara ibak. Kadang-kadang geus nini ieu cenah. Saha nu rek naksir, Allah bisa jadi membolak-balikan hati. Saya punya mahasiswa baru lulus takmir masjid, mahasiswa menikah dengan uyut haji usia 72 tahun. Kalau mahasiswi menikah sareng aki, uyut hajina aki, itu wajar. Ya mahasiswa laki-laki menikah dengan uyut haji perempuan usia 72 tahun. Cobita. Jadi mata tong pesimis nu jantan uyut haji. Nu jantan ini. Pajeng tadi borondong tah. Kenging. Itu. Nikah, Pak. Dan ini mahasiswanya hebat. Ustadz, saya walaupun belum naik haji tapi sudah bisa naik uyut haji. Yakin itu mahasiswanya hebat. Karena mahasiswa ini awalnya takmir masjid. Kemudian uyut haji sering setiap pagi nganterin makanan karena dianggap sebagai buyut itu. Makanan pagi, siang, kadang sore. Lama-lama Allah membulak-balikan hatinya. Mahasiswa naksir, uyut haji naksir, nikah, Pak. Luar biasa itu. Saya yang khutbah nikahnya, Pak. Itu. Makanya saya tahu itu. Luar biasa itu. Jadi mahasiswa 25 tahun nikah sareng 72 tahun. Jadi Allah yang membalikkan itu hatinya kan. Kalau bukan Allah itu syariatnya tidak mungkin kan. Itu hakikatnya Allah yang membalikkan, membulak-balikan pikiran mahasiswa, hatinya dan uyut hajinya itu. Komoh aki-aki pasti pajeng itu.
Nah itu, jadi infak makanya ngurus diri sendiri itu hukumnya wajib itu. Ada infak sunnah. Kalau infak sunnah ketika Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfikun, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Kata Allah, kul ma anfaqtum min khair, semua apa yang kau infakkan itu baik. Kepada siapa? Falil walidain, lil walidain, kepada orang tua. Makanya Abdullah bin Dinar kalau punya uang selalu dikeluarkan 3 item. 1 untuk bekal diri dan keluarga, yang kedua untuk infak dirinya dan keluarga, yang kedua untuk infak pada orang tua. Itu sehingga Abdullah bin Dinar dijuluki ahli surga karena setiap punya penghasilan 3 item itu dikeluarkan, dijuluki ahli surga. Atau kalau tidak ke orang tuanya wal aqrabin, kerabat dekat. Bisa kerabat dekat itu dari nasab, dari saudara, bisa juga kerabat dekat itu dari tetangga. Bisa tetangga dekat, bisa tetangga jauh. Itu infak. Kalau infak dengan zakat bedanya, kalau zakat ditentukan jumlah yang dikeluarkannya. Kalau infak tidak ditentukan. Seridokna. Yang ketiga istilahnya sedekah. Sedekah itu adalah hukumnya sunnah, dikeluarkannya bentuknya materi dan bisa non materi. Contoh, Bapak Ibu setiap hari itu sunnah untuk bersedekah. Sedekahnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Untuk siapa? Untuk tulang rusuk kita yang jumlahnya 360 tulang rusuk. Setiap hari harus disedekahi. Sedekahnya pakai apa? Wa kullu tasbihatin sadaqah. Sedekahnya tasbih. Subhanallah. Setiap ba'da salat fardu. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid. Wa kullu takbiratin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Sedekahnya bukan untuk orang lain, tapi untuk tulang rusuk kita yang jumlahnya 360. Ini baru sholat, Allahumma lantas jalan beretak. Sedekah untuk dirinya saja pelit, mereka hese cap, jahe keket, mungkin apalagi untuk orang lain. Ketika sedekah dengan tasbih, makanya zikir yang sangat Allah perhatikan, tekankan itu zikir ba'da sholat fardu. Quran surah An-Nisa ayat 101. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau Bapak Ibu selesai sholat, zikir. Kalau tidak keburu sambil duduk, ya sudah sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saat subhanallah, 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 ayah batu peletuk anjrit. Terganggu lagi zikirnya. Wa qu'udan, kalau Bapak Ibu punya waktu nyalse sambil duduk zikirnya. Subhanallah alhamdulillah 33 kali itu. Atau kalau kita masih ngantuk
Atau kita sakit sambil berbaring zikirnya. Asal jangan ditinggalkan zikir ba'da sholat fardu itu. Setelah selesai kita bersedekah dengan itu, maka bisa juga sedekah sholat duha. Sholat duha itu 2 rakaat sedekah untuk kita. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, pahala sholat duha. Man shalla sholat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka Allah tidak akan catat sebagai orang yang pelupa. Jadi obat penguat ingatan itu salah satunya adalah sholat duha 2 rakaat. Enggal hilap berarti tara sholat duha itu teh. Itu sholat duha 2 rakaat. Pahalanya kuat ingatan. Itu supaya teh hilap. Karena ada orang yang cepat hafal, cepat lupa. Ada yang susah hafal, susah lupa. Ada yang susah hafal, cepat lupa. Ada yang cepat hafal, susah lupa. Biasanya cepat hafal susah lupa teh kanu artos. Eta mah enggal emut susah lupa. Nah, kalau ibu bapak melaksanakan sholat duhanya 4 rakaat, kataballahu binal qanitin, Allah akan catat ibu sebagai bapak sebagai orang yang taat, patuh, bager, taat kepada aturan, baik itu aturan Allah, Rasul maupun aturan masyarakat atau pemerintah. Sholat duha 4 rakaat. Orang yang tidak taat pada aturan berarti tara sholat duha. Kok si sholat duha rajin 4 rakaat tapi melanggar aturan, berarti ada yang salah di sholat duhanya itu. Yang ketiga, ketika orang itu melaksanakan sholat duhanya 6 rakaat, kufiyalahu dzalikal yaum, Allah cukupkan hatinya pada hari itu. Punya uang sedikit tapi Allah cukupkan, sedikit jadi besar. Punya uang banyak tapi Allah tidak akan cukupkan karena hatinya serakah. Maka itulah sehingga dalam istilah agama ada istilah qanaah. Qanaah itu artinya merasa puas karena mendapat sedikit. Sedikit puas, apalagi banyak. Beda dengan orang yang serakah, banyak tidak akan cukup. Maka dalam hadis ketika ada orang meminta emas, maka dia akan minta kembali, minta kembali, minta kembali. Sampai kapan? Kata Rasulullah, sampai kedua matanya ditimbun dengan tanah, barulah berhenti keinginannya, yaitu kematian. Ketika orang itu atau bapak ibu melaksanakan sholat duha 8 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Kalau rumah di istana kewaluyaan dulu bisa jadi ada yang mengredit, ada yang cash dengan uang. Ketika bapak ibu ingin rumah di surga, ngereditnya dari sekarang, bukan dengan uang tapi dengan sholat duha 8 rakaat. Itu cara untuk mendapatkan rumah. Di dunia mah tidak punya rumah, ada kontrakan. Di akhirat tidak ada kontrakan. Kenapa kita butuh rumah? Ketika kita soleh semua, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum man salaha bin abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat mendoakan, ya Allah, ini keluarga besar soleh semuanya, ya Allah masukkan mereka ke surga adnin.
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu akan disimpan di tempat yang lebih teduh daripada tempat dunia, yaitu di surga. Ketika sholat duhanya 8 rakaat, Bapak Ibu berarti rujukannya mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau dalam hadisnya hadis fi'li yang dilakukan oleh Rasul. Ketika Bapak Ibu mengambil hadisnya dari Abdullah ibnu Umar, sholat duha itu jumlahnya 12 rakaat. Ketika 10 rakaat, kataballahu minal muhsinin, Allah akan catat kita menjadi orang yang sangat baik, mengindahkan dirinya, muhsin. Ketika kita melaksanakan 12 rakaat sholat duha, kufiyalahu dzalikal yaum, Allah catat kita nanti akan, Allah akan apa? Allah akan bangunkan istana di surga. Maka ibu bapak silakan kalau mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berarti 8 rakaat. Kalau mengambil hadis dari Abdullah ibnu Umar itu 12 rakaat sholat duha. Nah, itu adalah sedekah. Sekarang zakat. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Zakat di situ ada 2. Ada zakat mal, ada zakat pertanian, hasil dari tanah. Zakat mal itu nisabnya beda dengan zakat fitrah. Dan dikeluarkannya pun beda. Zakat mal nisabnya adalah 20 dinar. Berapa 1 dinar itu? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas, 24 karat. Berarti kalau ibu bapak punya emas 24 karat jumlahnya 85 gram, berarti sudah terkena beban hukum wajib mengeluarkan zakat. 85 gram itu silahkan kalau diestimasi harga emas berapa. Misalkan kalau 1 juta berarti 85 juta. Kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu dapat uang 85 juta? Catat. Misalkan tanggal 1 Maret. Berarti nanti haul sampai 1 tahun. 1 Maret itu adalah hari terakhir mengeluarkan zakat mal. Bagaimana kalau tidak dikeluarkan? Peringatan Allah, bahkan ancaman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan aset. Kalau dulu asetnya emas dan perak. Kalau sekarang bisa deposit, bisa juga kontrakan, bisa juga tanah, itu asetnya. Bisa juga mobil. Aset. Nyimpan tidak dikeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan oleh Muhammad kepada mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Azab Allah itu sangat pedih. Bagaimana cara Allah memberikan azab kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atau segan? Dalam Quran At-Taubah ayat 35-nya. Fatuk wajibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Allah akan bakar keningnya, lambungnya, dan punggungnya. Harta yang 2,5% disimpan tidak dikeluarkan.
didepositkan misalkan, diam di dunia. Ini diam, ini harta ini yang 2,5%. Anggap kalau 1 juta, berapa 2,5% itu? 1 juta 25 ribu ya? 25 ribu, 2,5%. 25 ribu tidak disimpan, tidak dikeluarkan. 25 ribu disimpan, kan diam. Nanti harta yang 25 ribu ini bisa bicara, Pak. Nanti oleh Bapak Ibu buka At-Taubah ayat 35 itu. Bisa bicara. Apa harta yang 25 ribu ini dari 1 juta? Dia mengatakan apa? Ketika saat membakar kening, lambung dan punggung. Kata harta yang membakar ini yang berubah menjadi api neraka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kau simpan hanya untuk dirimu sendiri. Itu ancaman bagi orang yang tidak mau atau segan mengeluarkan zakat. Itu harta. Berapa nisab harta pertanian? 700 kilogram gabah. Bahkan ada yang 635 kilogram gabah. Itu zakat mal. Kalau zakat fitrah dikeluarkannya kapan? Zakat fitrah itu dikeluarkannya boleh malam kedua di bulan Ramadan. Hari ini kita puasa misalkan, nanti maghrib setelah buka boleh dikeluarkan dari sejak malam kedua. Ini hadis dari Umar bin Khattab, ada 2. Boleh juga dikeluarkan H-3, -2, -1 di bulan Ramadan. Kalau hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh dikeluarkan ba'da subuh sebelum sholat Id. Kenapa beda? Ternyata ditelusuri. Kenapa boleh dikeluarkan sejak malam kedua bulan Ramadan atau H-3 21? Karena di zaman Umar zakat fitrahnya dititipkan ke panitia atau sebut amilin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dititipkan ke amilin, sebaiknya jauh hari, maksimal H-1. Supaya apa? Supaya panitia bisa membagi sehingga kalau membagi malam Idul Fitri, panitia sudah tinggal istirahat, kemudian duduk manis, takbiran sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Beres. Dan keuntungannya, manfaatnya, kalau H-1 itu insya Allah akan dibelikan kupat atau beras untuk dijadikan kupat. Kalau dibagikannya malam Id, karena sudah ada kupat, sudah ada daging, maka uang zakatnya bisa jadi dibelikan pulsa. Kan tidak kurang efisien itu. Pulsa atau HP baru karena nggak gaya ingin lebaran. Makanya H-1 supaya panitia enak membaginya. Bahkan tugas panitia itu kalau dalam hukum zakat Yusuf Qaradawi bukan hanya duduk mencatat, mengumpulkan atau mengambil, tetapi memverifikasi. Maka dalam Yusuf Qaradawi itu ada tugas home visit. Panitia zakat itu. Untuk apa? Mencocokkan data yang masuk. Contoh, kalau kita kategorikan si A itu fakir, anggap makna fakirnya si A itu tidak punya tempat tinggal, tidak punya usaha, tetapi punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok. Fakir itu lebih susah dari miskin.
laporan, ini fakir. Kalau kita kan kadang-kadang disatukan itu fakir miskin, padahal beda. Fakir ya fakir, miskin ya miskin. Fakir itu orang yang tidak punya tempat tinggal dan tidak punya usaha. Dia punya kebutuhan pokok, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya kesulitan, lebih susah dari miskin. Cocokkan indikator itu ke rumahnya. Betul nggak ini tidak punya rumah? Oh iya betul, ngontrak. Tidak punya usaha? Betul, berarti benar data itu. Jadi persis seperti pegawai bank ketika akan mencairkan kredit. Diverifikasi itu. Amilin juga sama. Supaya tepat kena sasaran. Karena sekarang banyak fakir miskin siluman. Itu sekarang itu. Settingan sekarang itu. Fakir miskin siluman. Bahkan tidak malu-malu kadang yang ngambil pakai motor. Kemudian tangannya, jari-jarinya penuh dengan emas, gelang. Itu supaya tepat. Ketika tidak punya usaha, maka kalau bapak, ibu, panitia itu mengambil apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, maka bukan memberi uang, tetapi memberi kailnya. Kalau Umar bin Khattab, dia mengatakan kepada fakir itu, kau itu punya kemampuan apa? Nih, kata Umar, unta. Tahun ini kau sebagai fakir, tahun depan harus muzaki. Sehingga di zaman Umar berkurang fakir itu, yang tambah muzakinya. Beda dengan sekarang, mustahik bertambah, muzaki berkurang. Jadi panitia mengatakan pada orang fakir ini, kau punya kemampuan apa? Si A, saya punya kemampuan jualan bala-bala. Berapa modal bala-bala? 1 juta nih, 1 juta. Tahun ini kau mustahik, tahun depan muzaki. Sehingga muzakinya tambah. Ini jualan apa? Saya jualan pempek. Oh boleh, berapa pempek modalnya? Dan seterusnya. Kemudian kalau miskin, orang ini punya usaha, tapi hasil usahanya tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Itu miskin itu. Jadi kalau bisa dalam datanya jangan disatukan fakir miskin, jumlahnya sekian. Fakir berapa, miskin berapa. Dipisah. Jadi itu. Nah, kemudian kalau amilin, orang yang memungut, mengambil, menulis, mencatat, membagi. Disebutlah panitia zakat. Kalau tiba-tiba ia datang minta jatah, itu ambilin, bukan amilin. Amilin itu amilin. Jadi bekerja amilin itu. Kemudian ada juga mu'allaf. Mu'allaf itu yang pertama adalah orang yang dia belum masuk Islam, tapi ya sangat baik, maka diharapkan hatinya berubah menjadi kemudian masuk Islam. Ada juga mu'allaf itu adalah orang yang musuh Islam, diharapkan dengan zakat tadinya musuh jadi lembut. Kemudian mu'allaf yang ketiga yang kita kenal, orang yang baru masuk Islam. Di situ ada beda indikator. Kalau fakir miskin itu indikatornya adalah materi. Ketika materinya kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kalau amilin bukan materi. Walaupun ia kaya raya, tapi ia panitia dapat.
Itu persoalan mau diambil dan tidak ya monggo itu. Tapi ia punya hak itu. Mu'alaf juga sama. Diharapkan hatinya lembut untuk berubah. Ada misalkan di Istana Kaulayan ini ada yang bandel, nakal, ngalirkeun we RW. Disumbang dengan zakat. Pak RW datang dengan Pak DKM. Nih zakat fitrah. Kan saya mampu, baong maneh teh lain mampu. Tah ieu sugan we dibayar zakat anjeunna lembut hatinya. Jadi tiasa masian kanu jalmi baong, tapi diharapkan hatinya menjadi lembut. Jadi melunakkan hati itu bukan hanya sekedar dengan pidato, ceramah, tapi juga dengan action itu. Dengan action, lunak hatinya. Geus dipasian beas, endomi, segala masih heuras wae. Nah, ini bahaya. Berarti itu mah harus ada pembinaan khusus itu. Kalau dulu Abu Uyainah yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya adalah orang yang sangat benci kepada kamu. Bahkan saya ingin berusaha membunuhmu." Rasulullah perlakukan Abu Uyainah dengan selalu diberi zakat. Lama-lama Abu Uyainah, "Ya Rasul, saya memusuhi kamu, tapi engkau begitu sangat baik. Saya malu, saya menyatakan Islam." Lembut ketika di pasian. Abu Uyainah itu orang kafir, heuras hatina di pasian melembut. Ari urang Islam di pasian heuras wae. Berarti lebih keras itu. Yang kedua, ada juga orang yang sangat pelit dijadikan mustahik. Supaya apa? Malu. Misalkan ada yang pelit mereka secap jahe jadi mustahik. Sugan ari di pasian mustahik mah anjeunna tersentuh, saya tidak pantas jadi mustahik, saya muzaki. Iya mah di pasian nu beunghar, koret, pasian wae atoh. Terubah-rubah tetap kok ret mereka hese cap jahe. Sehingga ketika bapak ibu atau panitia zakat nanti merujuk kepada Quran surah At-Taubah ayat 60, mustahik itu 8. Mustahik zakat fitrah. Tetapi kalau bapak ibu mengambil hadis dari Abdullah ibnu Abbas, la tusarrifu zakatal fitri illa fuqara al masakin. Tidak boleh dibagi zakat fitrah itu kecuali hanya 2 mustahiknya, yaitu fakir dan miskin saja. Ini sangat jarang dipakai hadis ini. Jadi kalau bapak ibu rujukannya pada hadis ini, mustahik itu hanya 2, fakir dan miskin. Kebanyakan mengambilnya di Quran surah At-Taubah ayat 60. Itu. Jika bapak ibu akan mengambil hadis Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan zakat fitrah ba'da subuh sebelum Id. Kenapa? Karena langsung kepada mustahik. Tidak melalui panitia. Kalau melalui panitia masih riweuh. Mau sholat Id masih bagi kapan sholat Idnya. Ketika bapak ibu mengambil pendapat madhab Syafi'i, zakat fitrah itu harus dikeluarkan dengan makanan pokok. Berarti harus dengan beras. Kalau bapak ibu bersikeras madhab Syafi'i. Ketika bapak ibu mengambil pendapat madhab Abu Hanifah, zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dengan kebutuhan pokok. Itu bedanya. Kalau Abu Hanifah menafsirkannya itu adalah kebutuhan pokok. Kalau Imam Syafi'i makanan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Bisa pendidikan, bisa kesehatan, bisa juga makanan.
Maka diestimasi oleh banyak orang, semua orang butuh apa? Uang, sehingga boleh bayar zakat fitrah dengan uang. Itu. Jadi beda. Ada satu masjid bahkan menyediakan beras. Jadi kalau beli beras, para muzaki itu tidak keluar, tapi belinya di masjid. Itu. Sehingga masjid dapat keuntungan itu. Jadi itu. Jadi diumumkan Bapak Ibu warga masyarakat atau jamaah Masjid Al-Ikhlas, silakan bayar zakat ke Masjid Al-Ikhlas. Ketika Bapak Ibu mengambil mazhab Syafi'i, maka Masjid Al-Ikhlas sudah menyediakan beras. Silakan beli berasnya. Kami menyediakan 20 karung beras yang terbagus. Ketika ibu bapak mengambil mazhab Abu Hanifah, maka kami pun siap menerima uang titipan zakat fitrah itu. Maka zakat mal itu nisabnya adalah uang tabungan, itu bisa juga emas, bahkan emas perhiasan pun yang dipakai. Rasulullah pernah bertemu dengan seorang ibu yang membawa anak perempuan yang memakai kalung, gelang, cincin. Kemudian Rasulullah nanya, ibu sudah dikeluarkan zakatnya? Belum, cepat keluarkan. Sehingga dalam hadis ini maka emas perhiasan pun itu wajib dikeluarkan, tinggal dihitung emas yang menjadi simpanannya itu. Jadi itu emas asli yang wajib zakat itu, bukan emas asli, emas logam. Jadi, bukan emas Jawa itu. Kalau emas Jawa wajibnya zakat fitrah itu. Jadi itulah bab tentang zakat. Mudah-mudahan kita semakin untuk ketika Bapak Ibu nanti pulang dari sini hitung-hitung tanggal berapa kira-kira aset tabungan Bapak Ibu punya, atau tanggal berapa perpanen. Atau kalau zakat fitrah mau malam kedua panitia harus sudah siap gitu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada yang belum jelas? Alhamdulillah. Enggak Pak Haji? Gimana Pak Haji? Ya, tulang rusuk. Tulang rusuk kita itu jumlahnya 360. Itu harus disedekahi. Sedekahnya dengan satu tasbih ba'da sholat 360, yang kecil-kecilnya persendian mungkin ya, tapi kalau dalam hadis itu dolain, tulang rusuk gitu. Mungkin kalau di kita persendian gitu ya, itu 360 jumlahnya harus disedekahi. Sedekahnya dengan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Kalau tidak berarti sholat duha minimal 2 rakaat. Bukan untuk orang lain, tapi untuk sedekah diri kita. Saya kira itu Pak Haji. Ada lagi? Ces, enggak Pak Haji? Siap. Ya. Masalah talak. Tadi ada talak Ustaz. Ya. Kan talak ini ada 3, 1, 2, 3. Ketika seorang suami mentalak istrinya, kemudian lewat iddah, dan kalau kembali kan harus menikah lagi. Betul. Yang tadinya 3 karena ini pernikahan baru, apa 3 lagi kembali? Artinya ada sisa 3 talak lagi atau hanya tinggal 2? Tinggal 2. Jadi berarti sudah jatuh tolak 1. Itu. Nanti cerai lagi, tolak 2. Cerai lagi, tolak 3. Maka kalau tolak 3 wayahna. Tidak bisa kembali kecuali setelah diselangi oleh laki-laki lain yang menjadi suami sah, dan laki-laki lainnya itu sudah menggaulinya. Karena kalau tidak digauli, settingan bisa jadi. Nikahi di sini saya mantan itu, tapi jangan digama-gamain itu. Nah, wayahna itu. Matek kalau bisa jangan cerai Pak itu. Walaupun cerai halal, tapi abghadul halali at-talaq. Jadi cerai itu halal tapi dibenci oleh Allah, kecuali kalau cerainya cerai wafat. Jadi cerai itu ada cerai hidup, ada cerai wafat itu. Kalau cerai wafat itu sudah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak.
Ngeces. Enggak, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, dan diiringi dengan keberkahan. Kita tutup pengajian ini sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beb, kemana? Atas Pak. Tapi lupa. Sudah.